Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin pria atau kita sebut dengan pembentukan sperma, prosesnya adalah spermatogenesis, berawal dari spermatogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah menjadi dua masing-masing sehingga akan membentuk spermatid. Kemudian spermatid akan menjadi spermatozoa atau sperma. Pembentukan sperma yang berawal dari spermatogonium dan akhirnya menjadi sperma yang matang, untuk satu spermatogonium nanti akan menghasilkan 4 sperma, sehingga jumlah sperma yang dihasilkan oleh sel pada spermatogonium itu akan lebih banyak. Pembentukan ovum atau sel telur yang prosesnya kita sebut dengan oogenesis berawal dari oogonium yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer, kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis menjadi badan polar pertama dan oosit sekunder. Oosit sekunder akan membelah menjadi ovum dan badan polar kedua, sehingga satu oogonium akan menghasilkan satu ovum atau sel telur. Pembentukan ovum atau sel telur berawal dari oogonium 1 akan menjadi ovum atau sel 1, sehingga jumlah oogonium 1 menghasilkan satu ovum. Setelah kita memahami bagaimana pembentukan sel telur pada wanita atau ovum, kita amati bagaimana fase menstruasi yang terjadi pada rahim seorang wanita. Berdasarkan grafik, terjadi pada hari pertama sampai kelima. Jika ovum tidak dibuahi, maka jumlah hormon estrogen dan progesteron itu menurun, mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada dinding rahim. Nah, pecahnya pembuluh darah tersebut yang kita sebut dengan menstruasi. Pada hari ke-5 sampai 15, dalam hal ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang mengakibatkan menebalnya dinding rahim. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 sampai 28. Kita sebut dengan ovulasi itu adalah pelepasan atau pengeluaran sel telur yang sudah matang. Nah, pada saat ini jumlah hormon estrogen dan progesteron itu menurun, mengakibatkan pembuluh darah pecah dan tahap berikutnya akan terjadi menstruasi. Apa itu ovulasi? Nah, ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium yang nanti akan ditangkap oleh fembri. Nah, setelah keluar dari ovarium, maka akan melewati tuba falopi menuju rahim.
Bisa Anda amati bagaimana letak dari tadi ovarium, tuba falopi, kemudian rongga rahim atau dalam tempat tumbuhnya calon bayi yang siap. Dalam hal ini adalah pembuluh darah di dinding rahim itu tebal. Pada saat terjadi fertilisasi, maka sigot yang menempel pada dinding rahim, proses inilah yang kita sebut dengan kehamilan. Sigot yang menempel pada dinding rahim siap untuk berkembang dan dilindungi oleh dinding rahim. Para siswa dapat mengamati tahapan kehamilan. Dalam hal ini pada fase kehamilan yang awal terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Kemudian embrio di sini dikelilingi oleh cairan ketuban yang mana di sini menghindari atau menjaga dari benturan perut sang ibu dengan benda lain. Bisa kalian amati tahapan usia kehamilan 4 minggu. Nah, dalam hal ini embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki walaupun belum sempurna. Tahap pada usia 6 minggu, embrio sudah berukuran masih kecil 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Kemudian tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga sudah membentuk. Pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin. Di sana sudah mempunyai jantung, hati, usus. Nah, sudah lengkap organ di dalam janin tersebut. Pada usia 4 bulan, bayi sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Makanya secara umum kalau orang Islam pada usia 4 bulan di sini mulai dikumandangkan ayat-ayat Quran. Karena organ pertama atau indera pertama pada janin yang berfungsi adalah pendengaran. Makanya orang hamil biasanya didengarkan suara-suara yang baik, ayat-ayat Quran, sholawatan. Nah, untuk kedepannya biar anak itu sudah bagaimana indranya bermanfaat. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase kira-kira sudah 9 bulan, maka bayi pada posisi kandungan sudah siap dilahirkan. Nah, posisinya kepala di bawah secara umum kayak gini. Nah, berikut tahapan fase janin daripada saat pembuahan yang ukurannya belum kita ketahui kayak gitu, mana tahu bentuknya dari minggu ke minggu sehingga terbentuk, oh kita dulu kayak gitu ya. Kemudian, wah kok kayak gitu. Akhirnya pada bulan, dari bulan ke bulan, oh kita sudah berbentuk punya tangan, kaki, kepala. Kemudian, nah kita tengok, oh kita itu saat itu dulu ngemut jempol. Nah, kemudian akhirnya bentuk kita dalam perut ibu pada kandungan kayak gitu. Nah, kita bersyukur. Oh, dulu wujud kita kayak gitu. Sekarang sudah kayak gini. Alhamdulillah fase itu pernah kita lewat. Para siswa yang berbahagia, setelah kita memahami fase-fase sebuah janin, kita akan pahami penyakit pada sistem reproduksi antara lain kencing nanah, sifilis, herpes, keputihan, dan AIDS. Nah, fokus-fokusnya kita fokus pelajaran itu ya. Penyakit yang pertama adalah kencing nanah. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Ini ditularkan akibat dari hubungan seksual. Hati-hati anak-anak. Nah, hati-hati penularnya kayak gini. Apa akibatnya? Kita tengok ada radang pada kemaluan. Bahkan sampai persediaan dan selaput otak pada bayi. Bagaimana gejalanya? Tentu karena kencing nanah ya timbul nanah. Nah, dalam hal ini bagaimana rasanya kalau kita nanahan?
Penyakit sifilis di sini disebabkan oleh bakteri Tremonema pallidum yang ditularkan hubungan seks juga. Dalam hal ini, pada stadium lanjut, sifilis akan menyerang hati, susunan saraf, dan otak yang semula pada alat reproduksi loh. Herpes genital. Istilah herpes secara umum, maka di sini penyebabnya adalah virus herpes simplex serotipid 2, tipe 2. Nah, ditularkan juga melalui hubungan seksual. Akibatnya bagaimana? Wow, gangguan pada organ reproduksi, bahkan kulit, menyebabkan kanker rahim loh. Berarti di sini herpes genital itu terjadi pada organ wanita. Hati-hati yuk para siswa yang wanita. Penyakit pada kewanitaan juga, yaitu keputihan. Nah, disebabkan oleh jamur Candida. Dalam hal ini, Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Makanya kalau organ vital wanita, hati-hati, lembab, hangat. Nah, itulah senengnya jamur Candida. Makanya dalam ini sering ditemukan pada wanita hamil, apalagi penderita diabetes. Nah, AIDS penyakit yang mematikan pada saat itu. AIDS penyebabnya apa? Nah, dalam hal ini adalah virus HIV. Biasa, sudah layak. Oh, virus HIV. Nah, dalam hal ini yang diserang adalah daya kekebalan tubuh, sel darah putih. Nah, di sini tergantung orang-orangnya. Oh, kekebalannya kuat enggak? Demikian para siswa yang bisa kita bahas dari pembentukan sel kelamin, fase-fase janin, kemudian penyakit yang ada pada alat reproduksi. Bu Warti akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.